Welcome to our channel. Houthi mungkin ketat dalam aksi blokadenya terhadap kapal-kapal di Laut Merah, tapi itu tidak diberlakukan bagi Rusia dan Cina yang mendapat pengecualian beberapa bulan belakangan. Spekulasi terhadap hak istimewa itu kemudian menghadirkan berbagai asumsi yang timbul tenggelam. Namun ketika kapal perang Rusia terlihat berlayar di Laut Merah, kedekatan antar keduanya kian terasa. Hindustan Times melaporkan, kapal perang Rusia yang termasuk kapal penjelajah rudal Varyak dan fregat Marsekal Shaposhnikov berlayar ke Laut Merah di tengah serangan rudal dan drone terhadap kapal pejuang Houthi yang berbasis di Yaman. Jadi, benarkah armada laut itu dikirim untuk membantu Houthi? Kapal perang Rusia masuk Laut Merah. Kontingen Angkatan Laut yang terdiri dari kapal penjelajah rudal Varyak dan fregat Marsekal Shaposhnikov berhasil melintasi Selat Bab el-Mandeb dan memasuki Laut Merah. Laporan layanan pers Armada Pasifik Rusia yang dilansir pada 30 Maret 2024 mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut melaksanakan tugas yang diberikan dalam kerangka kampanye laut jarak jauh. Lalu, bagaimana dinamika geopolitik di salah satu koridor maritim tersibuk di dunia ini berlangsung? Pada dasarnya, tujuan akhir dari kapal-kapal itu masih belum dipublikasikan hingga laporan dikeluarkan. Begitu pula alasan Rusia mengirim kapal-kapalnya ke wilayah tersebut. Namun Armada Pasifik menekankan dalam informasinya mengenai keterlibatan berkelanjutan kelompoknya. Dalam artian, adanya aktivitas yang mengacu pada berbagai skenario untuk melawan musuh sambil melaksanakan tugas yang direncanakan sebagai bagian dari perjalanan laut yang luas. Karena itu, banyak yang beranggapan bahwa ini salah satu upaya Rusia dalam membantu Houthi Yaman untuk melawan kapal Israel dan sekutunya. Defense Express dalam rilisnya kemudian menulis kemungkinan masuk akal terkait perjalanan angkatan laut Rusia yang berlanjut ke Laut Mediterania. Mungkin menuju Suriah, rumah bagi pangkalan angkatan laut Rusia di Tartus. Kunjungan ini serupa dengan kunjungan sebelumnya pada musim gugur 2022. Ketika kapal Varyak bergabung dengan kapal perang anti kapal selam besar Admiral Tribut di Tartus. Spesifikasi kapal. Varyak adalah kapal saudara, alias merupakan proyek yang sama dengan kapal penjelajah Moskwa dari proyek 1164 Atlant yang dinonaktifkan. Mengutip Military Factory, Varyak diberi bobot perpindahan 11.500 ton saat diciptakan. Panjang keseluruhan yang diukur mencapai 186 meter dengan lebar dan draft 8,3 meter. Skema propulsinya adalah pengaturan COGOG, Combined Gas or Gas, di mana satu set mesin atau lainnya digunakan untuk melakukan tindakan seperti jelajah umum atau kecepatan tinggi. Dengan demikian, skema ini terdiri dari 2 turbin gas M70 untuk jelajah dan 4 turbin gas MATKF untuk melaju. Ini dapat menghasilkan 121.000 tenaga kuda dan mendorong kapal perang ini dengan kecepatan 32 knot hingga jarak 5.000 km. Sementara itu, fregat Marsekal Shaposhnikov mewakili varian modern dari proyek 1155M. Armada ini dilengkapi dengan 16 peluncur vertikal untuk rudal kaliber dan Onyx yang berdiri sebagai satu-satunya perwakilan subkelasnya. Pada tahun 2017, kapal ini menerima peningkatan pada sistem senjata dan sensornya. Peningkatan itu mencakup 16 sel VLS-3S-14 untuk rudal jelajah kaliber, Onyx atau Zircon, dan 2 peluncur 4 kali lipat 3S-24 untuk rudal anti kapal 3M-24. Untuk selanjutnya kembali menjalani modernisasi pada musim gugur 2021. Apa itu Armada Pasifik Rusia? Sebelumnya telah dibahas mengenai kapal perang Armada Pasifik Rusia yang telah melintasi Selat Bab el-Mandeb dan memasuki Laut Merah sebagai bagian dari perjalanan panjang. Jadi, apa itu Armada Pasifik Rusia dan apa yang membedakannya dengan armada militer Rusia lainnya? Sebagaimana ia dinamakan, Armada Pasifik adalah armada angkatan laut Rusia di Samudra Pasifik yang didirikan pada tahun 1731 sebagai bagian dari Angkatan Laut Kekaisaran Rusia.
Dalam perjalanannya, armada ini diwarisi oleh Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia pada 1918, oleh Uni Soviet pada 1922 sebagai bagian dari Angkatan Laut Soviet. Kemudian direformasi beberapa kali sebelum dibubarkan pada tahun 1926. Memasuki tahun 1932, armada ini kembali ditetapkan sebagai Armada Pasifik dan dikenal sebagai Armada Pasifik Spanduk Merah setelah Perang Dunia II. Pada masa Soviet, Armada Pasifik juga bertanggung jawab atas operasi Angkatan Laut Soviet di Samudra Hindia dan Laut Arab. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Armada Pasifik Spanduk Merah diwarisi oleh Federasi Rusia sebagai bagian dari Angkatan Laut Rusia yang saat ini namanya diadopsi. Armada Pasifik, seperti dikutip Sindo News dalam rilisnya, terdiri dari berbagai kapal angkatan laut, kapal selam, dan pesawat terbang. Mereka tidak hanya menjamin keamanan maritim, tapi juga melakukan latihan bersama hingga menjaga kesiapan untuk misi potensial. Kesepakatan Rusia dengan Houthi. Bersama Tiongkok, Rusia menjadi salah satu negara yang kapalnya dijamin aman untuk melintasi Laut Merah. Faktanya, keistimewaan itu didasarkan pada sebuah kesepakatan yang berhasil dicapai kedua negara terhitung sejak 21 Maret lalu. Sebagaimana diwartakan VOV World, kesepakatan ini dicapai setelah negosiasi-negosiasi di Oman antara para diplomat dua negara itu dengan Mohammed Abdel Salam, salah satu politikus senior dari pasukan Houthi. Dapat dikatakan bahwa kemungkinan armada laut Rusia dikirim untuk membantu Houthi menjadi masuk akal setelah melihat hubungan kerjasama yang terjalin antar keduanya, terlebih bersamaan dengan disepakatinya perjanjian, konfrontasi juga tengah berlangsung di Laut Merah, di mana Aspides misi Angkatan Laut dari Uni Eropa telah mengumumkan bahwa kapal tempur Prancis dan Jerman berhasil merusak 3 rudal balistik dan 1 perahu motor non-awak dari pasukan Houthi yang ditemukan ketika mendekati kapal-kapal komersial. Sebelumnya, seperti dikutip CNBC dari rilis Newsweek, Vladimir Solovyov yang dikenal sebagai sekutu Putin meminta Rusia turun mempersenjatai kelompok Houthi di Yaman dengan senjata Moskow. Hal ini dikatakannya dalam sebuah siaran televisi pada 22 Februari lalu, guna melawan serangan kapal militer AS dan Inggris di kawasan 12% perdagangan global itu. AS dan sekutunya coba hentikan Houthi. Ketika kapal perang Rusia memasuki Laut Merah, AS dan sekutunya tengah berusaha menghentikan Houthi. Begitulah, Houthi terus menjalankan blokade Laut Merah, meski Amerika Serikat ambil bagian dengan membentuk koalisi Inisiatif Keamanan Multinasional yang menggait 9 negara lainnya. Meski tak bisa dikatakan sukses 100%, AS dan Inggris tetap melancarkan serangan lanjutan. Dalam pernyataan bersama yang dikutip Kompas, keduanya mengaku telah melakukan serangan tambahan yang proporsional dan diperlukan terhadap 8 sasaran Houthi dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Menteri Pertahanan Inggris, Grant Shapps, mengatakan bahwa bersama dengan mitra AS, mereka telah melakukan serangan lebih lanjut untuk membela diri. Ditujukan untuk melemahkan kemampuan Houthi, tindakan ini akan memberikan pukulan lain terhadap terbatasnya persediaan mereka dan kemampuan mereka untuk mengancam perdagangan global, katanya seperti dikutip dari Reuters. Sementara rudal-rudal ditembakkan saling berbalas antara AS, Inggris, dan Houthi di atas Laut Merah, Uni Eropa justru menyiapkan misi maritimnya sendiri untuk melindungi kapal dagang di perairan Timur Tengah. Para analis pun memperingatkan risiko melebarnya konflik dan betapa Uni Eropa harus berhati-hati. Jika melihat hubungan Rusia dan Houthi, serta serangan AS dan Inggris yang kian intens, menurut kalian apakah benar kapal perang Rusia tengah berada dalam misi untuk membantu Houthi di Laut Merah?